Halo, kembali bersama saya. Kali ini juga kita akan resensi buku dengan identitas judul Sekolah Dibubarkan Saja. Penulis Chu Diel. Terbit tahun 2006. Bidang kritik pendidikan, pendidikan alternatif, pendidikan komunitas. Tema utama kritik terhadap dominasi lembaga sekolah dan pencarian bentuk pendidikan yang lebih manusiawi, demokratis, dan membebaskan. Sinopsis, judul Sekolah Dibubarkan Saja terdengar provokatif bahkan mengandung kontroversi. Banyak pembaca mungkin mengira buku ini mengajak masyarakat menutup seluruh sekolah. Namun setelah dibaca lebih dalam, pesan utama buku ini bukanlah penghancuran pendidikan, melainkan kritik terhadap sistem persekolahan yang dianggap gagal memenuhi kebutuhan manusia. Buku ini lahir dari kegelisahan terhadap kenyataan bahwa sekolah seringkali lebih sibuk menghasilkan nilai, ijazah, dan kepatuhan daripada membangun manusia yang lebih merdeka, kreatif, dan berpikir kritis. Dalam tradisi pemikiran pendidikan kritis, buku ini memiliki kedekatan dengan gagasan Ivan Illich dalam The Schooling Society atau Paulo Freire dalam pendidikan kaum tertindas dan berbagai gerakan pendidikan alternatif yang berkembang di dunia. Latar belakang penulisan. Penulis melihat adanya paradoks besar dalam dunia pendidikan. Di satu sisi, sekolah terus diperluas. 2. Gedung sekolah bertambah. 3. Anggaran pendidikan meningkat. 4. Jumlah lulusan bertambah. Namun di sisi lain, 1. Kekerasan di sekolah tetap terjadi. 2. Kreativitas peserta didik sering terhambat. 3. Ketergantungan pada ijazah semakin besar. 4. Pengangguran terdidik meningkat. 5. Kemampuan berpikir kritis masih rendah. Pertanyaan yang diajukan buku ini adalah, jika sekolah sudah berjalan begitu lama, mengapa banyak persoalan sosial tetap tidak terselesaikan? Gagasan pokok buku ini. 1. Pendidikan tidak sama dengan sekolah. Inilah tesis utama buku. Penulis membedakan secara tegas antara 1. Pendidikan, proses belajar manusia sepanjang hidup. 2. Sekolah, salah satu institusi yang menyelenggarakan pendidikan. Menurut buku ini, masyarakat sering menyamakan keduanya. Akibatnya muncul keyakinan bahwa 1. Belajar harus di sekolah. 2. Orang berpendidikan harus memiliki jasa. 3. Pengetahuan hanya berasal dari guru. Pandangan tersebut dianggap terlalu sempit. 2. Sekolah sebagai institusi modern. Buku ini menjelaskan bahwa sekolah modern lahir dalam konteks tertentu. 1. Revolusi industri. 2. Negara modern. 3. Kebutuhan tenaga kerja massal. 4. Administrasi birokrasi. Karena itu banyak struktur sekolah menyerupai sistem pabrik. 1. Jam masuk. 2. Bel sekolah. 3. Kelas berdasarkan umur. 4. Standarisasi kurikulum. 5. Sistem evaluasi massal. Menurut penulis, model ini sering mengabaikan keunikan manusia. 3. Kritik terhadap sistem persekolahan. 1. Penyeragaman peserta didik. Sekolah cenderung memperlakukan semua anak secara sama. Padahal setiap anak memiliki 1. Kecepatan belajar berbeda. 2. Minat berbeda. 3. Bakat berbeda. 4. Latar budaya berbeda. Penyeragaman membuat banyak potensi individu tidak berkembang. 2. Budaya nilai dan ranking. Banyak sekolah lebih menekankan 1. Angka. 2. Ranking. 3. Ujian. Daripada 1. Pemahaman. 2. Kreativitas. 3. Kerjasama. 4. Kepedulian sosial. Akibatnya peserta didik sering belajar untuk lulus, bukan untuk memahami. 3. Ketergantungan pada ijazah. Buku ini mengkritik apa yang disebut sebagai fetisisme ijazah. Dalam masyarakat modern, 1. Gelar dianggap ukuran kecerdasan. 2. Sertifikat dianggap ukuran kemampuan, padahal kemampuan nyata tidak selalu tercermin dalam dokumen akademik.
4. Hilangnya kemandirian belajar. Peserta didik terbiasa menunggu 1. Instruksi guru, 2. Kurikulum, 3. Jadwal resmi. Kemampuan belajar mandiri sering kurang berkembang. 5. Sekolah menjauhkan anak dari kehidupan nyata. Banyak materi pelajaran terasa jauh dari realitas sehari-hari. Anak belajar tentang dunia tetapi kurang memahami lingkungannya sendiri. Pendidikan alternatif yang ditawarkan. Buku ini tidak berhenti pada kritik. Penulis mengusulkan berbagai kemungkinan pendidikan alternatif. 1. Belajar berbasis komunitas. Komunitas menjadi ruang belajar. 2. Pendidikan berbasis pengalaman. Belajar melalui praktik langsung. 3. Pendidikan kontekstual. Materi belajar berangkat dari kehidupan peserta didik. 4. Jaringan belajar terbuka. Siapapun dapat menjadi sumber pengetahuan. 5. Pendidikan sepanjang hayat. Belajar tidak dibatasi usia maupun institusi. Hubungan dengan pemikiran Paulo Freire. Walaupun pendekatannya lebih radikal, buku ini memiliki kesamaan dengan Freire. Keduanya sama-sama menolak pendidikan yang 1. Otoriter, 2. Satu arah, 3. Menindas. Keduanya juga menekankan yang 1. Dialog, 2. Kesadaran kritis, 3. Pembelajaran partisipasi, 4. Pengalaman hidup sebagai sumber pengetahuan. Namun Freire lebih fokus memperbaiki pendidikan, sedangkan buku ini lebih keras dalam mengkritik institusi sekolah. Kelebihan buku ini 1. Provokatif dan menggugah. Judul dan isinya memaksa pembaca berpikir ulang tentang pendidikan. 2. Membongkar mitos pendidikan modern. Buku ini menunjukkan bahwa banyak asumsi tentang sekolah sebenarnya dapat diperdebatkan. 3. Mendorong kemandirian belajar. Pembaca diajak melihat bahwa belajar tidak tergantung pada institusi formal. 4. Relevan dengan pendidikan alternatif. Menjadi referensi penting bagi komunitas belajar dan gerakan pendidikan rakyat. 5. Menghidupkan kesadaran kritis. Buku ini tidak memberi jawaban siap pakai, tetapi memancing pertanyaan yang penting. Kekurangan buku ini. 1. Judul berpotensi disalahpahami. Sebagian orang mungkin menganggap buku ini anti sekolah, padahal kritiknya lebih ditujukan pada sistem yang kaku. 2. Solusi belum selalu konkret. Alternatif yang ditawarkan terkadang masih bersifat konseptual. 3. Terlalu kritis bagi sebagian pembaca. Mereka yang sangat percaya pada pendidikan formal mungkin merasa buku ini berkelebihan. Relevansi untuk Papua. Buku ini memiliki relevansi yang sangat besar bagi Papua. Banyak komunitas di Papua mengalami keterbatasan 1. Infrastruktur sekolah, 2. Jumlah guru, 3. Akses pendidikan formal. Namun masyarakat tetap memiliki pengetahuan adat, tradisi lisan, 3. Kearifan lingkungan, 4. Sistem belajar komunitas atau suku. Buku ini mengingatkan bahwa pendidikan tidak boleh hanya diukur dari keberadaan gedung sekolah. Pendidikan juga tumbuh melalui keluarga, gereja, rumah baca, kelompok diskusi, tradisi, dan komunitas. Analisis kritis. Kekuatan utama sekolah dibubarkan saja terletak pada keberaniannya mempertanyakan sesuatu yang selama ini dianggap tidak boleh dipertanyakan, yaitu sekolah. Buku ini mengingatkan bahwa tujuan pendidikan bukan mempertahankan institusi, melainkan membantu manusia belajar dan berkembang. Meskipun tidak semua gagasan mudah diterapkan, buku ini berhasil membuka ruang diskusi tentang bagaimana pendidikan dapat menjadi lebih luas, lebih kontekstual, dan lebih dekat dengan kehidupan masyarakat. Kesimpulan, buku Sekolah Dibubarkan Saja adalah buku kritik pendidikan yang tajam, provokatif, dan reflektif. Buku ini tidak mengajak masyarakat membenci sekolah, tetapi mengajak kita membedakan antara pendidikan dan persekolahan. Melalui kritik terhadap budaya ijazah, penyeragaman, dan birokrasi pendidikan, penulis mendorong lebih lahirnya bentuk-bentuk pembelajaran lebih manusiawi dan partisipatif. Bagi guru, mahasiswa, aktivis pendidikan, pegiat literasi, dan penggerak komunitas di Papua, buku ini menjadi bacaan penting untuk merefleksikan kembali tujuan pendidikan dan kemungkinan membangun ruang belajar yang berakar pada kehidupan masyarakat Papua sendiri. Pesan dari penulis, yang perlu dipertahankan bukan sekolahnya, melainkan semangat belajar manusia. Jika sekolah menghambat semangat itu, maka sekolah harus berani dikritik. Refleksi utama dari Sekolah Dibubarkan Saja.